kita dengar nih ada suara tolong mas gitu. Itu memang kita nggak tahu itu siapa sebenarnya. Pas waktu itu di mana lokasinya kalau nggak ada, cuma ternyata tolong itu ya. si yang satu juga, iya mas aku juga dengar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan dalam kesempatan kali ini saya masih ditemani Sulis. Dan posisi kita saat ini di Patran, tepatnya di desa mana ini? Batur, Iya. Kebaturan ya. Iya. Desa Kebaturan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pastinya masih tetap di Batang. Dan pada masanya ini wisata ini, warna wisata ini sempat ramai, tapi ya sekarang sudah mulai sepi dan mulai jarang pengunjung ya. Sudah sangat jarang pengunjung ya. Kita ini salah satu pengunjung yang masih saya napak tilas dulu kesini itu tahun berapa saya lupa, dan jalannya juga udah lupa karena Sulis masih inget, dan memang area sini. Jadi ya ayo kita cepatkan, dan posisi kita sekarang di Patran. Seperti biasa kita akan mengobrol bareng Sulis. Kemarin sempat bercerita tentang pengalaman di Gunung Lawu. Nah sekarang akan ada lagi cerita yang lebih seru mungkin ya. Kita nanti ngobrol bareng Sulis, kira-kira berbagi pengalaman atau cerita di gunung mana, atau pendakian mana, atau adventure di mana nih. Monggo Lis, silahkan Lis. Oke mas, ini selamat pagi ya, selamat siang, selamat malam, kapan nontonnya ya kan? Aja ya kan, tergantung nontonnya. Ini kemarin tuh sempat kumpul sama teman-teman pendaki aku. Ya pakai nih memang sengaja main aja. Terus banyak tuh cerita-cerita pas waktu pendakian dulu kita mas. Jadi pas yang dibahas itu pas ketika kita tuh sempat evakuasi di Gunung Sumbing mas. Evakuasi di Gunung Sumbing. Iya. Wah ini menarik banget nih kayaknya. Gimana tapi ceritanya tuh? Terlepas dari kisah horor ini ya sebenarnya memang karena memang faktor teknik aja sih. Pas pendakian Gunung Sumbing ini kita berangkat itu 7 atau 8 orang kalau rombongan ya. Iya rombongan ya. Tapi ini teman-teman pendaki semua. Diagendakan kalau nggak salah akhir tahun 2018-an, berarti sebelum corona ya, antara Oktober atau November Desember gitu lah. Menjelang akhir tahun lah tadi. Terus diputuskan waktu itu kita berangkat, kita mepo sama teman-teman itu Himbawang dari dekat area sini. Kita dari Bandar, Ponotunggal, terus Bawang sendiri aja sama ke sana. Terus kita tuh berangkat sekitar jam 10-an, agak siangan memang, jam 10 pagi ya. 10 pagi. Kita menuju base camp Kaliangkrik yang Nepal Vanjava, betul. Nepal Vanjava, bukan Nepal Vanjava, Nepal Vanjava. Betul. Oh ya, Kaliangkrik. Magelang berarti ya. Iya, Kaliangkrik Magelang. Kalau kita belum terkenal itu karena banyaknya orang yang berkunjung mendaki mengekspos, akhirnya terkenal lah itu ya, Nepal Vanjava. Terus waktu berangkat pun kita udah beberapa kejadian lah. Jadi ada temen yang jatuh dari motor karena waving carrier itu nyangkut ke ban motor. Waduh. Jadi kebetulan itu yang boncengan malah ya. Jadi yang boncengan saya jawab boncengan, ternyata malah jatuh pas waktu memasuki Temanggung. Iya, memasuki area Temanggung kota lah, Temanggung kota. Itu kita sempat sampai nunggu kenapa nggak datang gitu kan. Pas waktu kejadian itu setelah 20 menit 5 menit kalau nggak salah, ternyata datang, dia bilang mas aku nanti jatuh ini. Oh tapi nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Akhirnya kita kan dulu kita nggak tahu arah ke Kaliangkrik itu mana, kita ngambilnya jalur yang arah Magelang mas. Oh ya, arah Magelang. Waduh banget itu. Arah Magelang. Iya, kita lewat Secang. Betul banget, motor area. Harusnya nggak nyampe Secang, udah belok kanan gitu ya. Harusnya langsung dari arah terminal tuh langsung 12 ke kanan. Oh gitu. Karena dulu nggak tahu,
akhirnya kita tuh sampai sana tuh ya sampai sore lah ya. Sampai sore. Dari jam 10 pagi itu sampai sore ya? Iya, karena hujan mas. Hujan juga ya. Jadi kita sempat bekerja dulu. Terus kita tuh sampai ke base camp Kaliangkrik itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Jam 3 sorean. Karena memang bekerja itu lama. Tapi sampai base camp itu kita nggak langsung mendaki mas. Gitu. Kita sengaja berangkatnya siang atau pagi itu udah nyantai. Karena untuk pendakiannya sendiri dilakukan besoknya. Jadi memang malam itu istirahat dulu di base camp gitu ya. Dia fit juga ya kan setelah perjalanan. Iya. Dari Bawang. Rata-rata teman-teman ini pasti kerja semua. Oh gitu. Perjalanan dari Bawang kan biasanya mungkin sekitar 4 jam lah maksimal ya, itu sampai sore. Kalau itu sebenarnya 2 jam itu kita sudah nyampe ya. Iya, itu karena kendala cuaca dan apa namanya? Ada kejadian di jalan akhirnya ya sama sekalian istirahat. Iya, istirahat. Kita nggak mau maksain teman yang jatuh ini buat langsung mendaki. Betul. Karena mikirnya kalau kita pasang kasihan nih gitu masalahnya. Akhirnya kita tuh melakukan maksi pagi harinya. Ya setelah sarapan biasa masih kelar, kita briefing sama petugasnya, kita berangkat sekitar jam 7-an. Jam 7 pagi ya. 7 pagi kita memang sengaja pagian lah gitu. Menghindari trekking malam. Betul. Lebih ke nyantai sebenarnya. Mulai perjalanan itu ya karena di sana udah ada ojek ya sekarang. Sampai di bawah pos 1, tapi kita putuskan nih jalan kaki aja. Jalan kaki aja biar gregetnya itu dapat gitu ya. Capek mas. Sebenarnya memotong jarak waktu tempuh lumayan ngojek gitu. Sekitar 30 menit. Betul. Kali 30 sampai 40 menit lah gitu ya. Di bawah pos 1 itu kan ada pos ojek sekarang itu. Terus baru nyampe pos 1 aja udah capek gitu. Karena memang ya mungkin capek semua sih. Memang hari itu kerja semua anak-anak. Terus kita naik lagi sampai pos 2. Itu view-nya bagus banget karena hari itu cerah banget. Cerah ya. Iya. Memang dari bawah pun udah cerah sekali. Kalau pos 1 itu kita udah bisa lihat pemandangan Van Java itu sendiri, Kaliangkrik itu keren sekali sekitaran. Gunung Andong mungkin juga kelihatan juga Andong ya. Jernih mas, itu pas waktu itu bener-bener kelihatan. Merapi, Merbabu kelihatan juga kelihatan ya. Semua. Terus kita naik nyantai. Nah di sini itu pas posisi kita di pos 3 kita di pos 2 kita memutuskan untuk istirahat dulu karena memang siang. Enggak sih, kita udah siang sih, jadi kita nesting lah. Makan lah di situ ya, makan siang pos 2. Iya, pos 2. Karena pos 2 sendiri memang punya akar-akar kan itu. Terus naik lagi, kita sampai ke pos 3. Terus yang teman kita ini emangnya kita akan gimana nih gitu kan. Ya udahlah kita ngekemnya antara pos 3 atau pos 4 nih gitu. Ternyata naik pos 3 itu penuh gitu. Di pos 3 penuh gitu posisinya. Iya, terus kita nemu spot itu di antara atau di tengah-tengah pos 3 dan pos 4 lah. Lumayan itu ada space buat 3 tenda kalau nggak salah. Itu akhirnya ngecamp di situ. Ngecamp di situ kita tuh. Terus ya udah sampai sana memang sudah siang kan, kita nyantai. Nggak langsung sampai, sapinya besoknya. Jadi ngecamp aja di situ ya. Ngecamp aja, memang itu perjalanan yang bener-bener slow banget lah. Slow. Menikmati perjalanan ya. Karena memang jalan pun ya kita nggak istilahnya terburu-buru kan. Nyantai pol ya terutama. Nyantai sebenarnya. Karena yang anak itu memang gitu iya, anak-anak ini memang kalau nggak gitu. Alah puncak nggak kemana ini gitu toh. Iya, nyantai banget memang anak-anak. Terus kita sampai sore ya masak lagi seperti biasa lah, foto-foto, ada yang naik ke tempat, foto-foto juga. Terus malam harinya ini seperti biasa umumnya nggak ada masalah, nggak ada gangguan sama sekali mas. Kita punya umumnya biasa lah gitu, kita biasa, makan
serta ya biasa lah. Terus waktu malam itu memang banyak mas yang mendaki gitu, lewatin kita tenda itu ya. Karena di pos 3 juga penuh itu ya. Iya, ya. Rata-rata anak-anak akhirnya orang-orang itu lewatin tenda kita naik memang view-nya lebih bagus ya, lebih lapang. Cuman kalau pas satu musim angin kayaknya lebih terawan ya, riskan ya, gitu karena ya. Memang pelong-pelongan banget ya, terbuka itu. Terus pagi harinya itu kita summit. Paginya. Jam berapa tuh summitnya? Kalau summit itu kayaknya paginya itu jam 9 atau 10. Agak siang malah ada. Iya, males banget ya. Ini memang males mas kalau tak akuin. Aduh, itu kita bawa logistik. Itu cuma aku yang bawa logistik. Tas gitu. Anak-anak cuma bawa minum tuh beberapa botol. Yang ngeselin tuh malah botol minum tuh beberapa yang ditinggalin di tenda malah nggak dibawa. Aduh, itu kita bertujuh atau kalau nggak salah 7 atau 8 anak itu kita naik. Terus di atas kita sebelum puncak Raja Wali, puncak Jati itu kita masak lagi di situ. Masak lagi di situ, makan siang sekalian. Makan siang mas. Pendakian itu asik sebenarnya kalau nggak ada kejadian yang sulit. Kita bawa ayam. Iya, ayam. Sudah diungkap. Kita masak, menikmati kopi, teh, itulah. Akhirnya kita naik ke puncak. Kita foto-foto seperti biasa normal. Kami kita teman-teman juga. Itu ternyata pas waktu turun, nah itu mulai waktu turun ini kita ada teman kita yang jatuh lah, jatuh ke lumayan mungkin 3 meteran ada kali ya. Dia terjatuh cewek apa cowok itu? Oh, sisi yang jatuh ini cewek. Betul. Jadi karena aku memang posisi sweeper waktu itu dia naik juga belakangan, turunnya belakangan. Aku juga sama salah satu teman pendaki yang cewek juga, karena dia memang bilang nggak kuat mas, aku di belakang aja ikut sampean. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita tuh turun itu memang udah siang mas, sekitar jam udah siang lah, kita kalau udah makan siang juga. Kita turun, terakhir itu kita turun dari pos 4 itu juga pesan air itu. Dari pos 4. Sebelum pos 4 udah kehabisan. Oh, ini berarti setelah puncak. Kita mau turun nih. Karena tadi udah buat masak itu tadi. Oh, gitu. Iya. Kita udah kehabisan air karena memang gantian bawa. Bawa cuma sedikit. Itu nekatnya anak-anak ini itu. Motivasi buat kita juga. Jadi harus benar-benar di manajemen tuh airnya, jangan dibuang-buang sembarangan, apalagi buat mandi di atas ya. Aduh, apalagi buat cepok ya. Jangan. Jadi air itu salah satu sumber utama kita untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi harus hati-hati. Nah ini ada hikmahnya dari cerita Mas Luis. Lanjut mas. Kebetulan ada rombongan, nggak tahu nih mas. Itu kayak keluarga kalau nggak salah. Mereka naik pos dari pos 3 pos 4 itu, mereka bawa porter. Oh gitu. Dia bawa botol ya ini minuman ya, minuman botol gitu ukuran 1,5 liter gede itu hampir ada 2 karton itu. 2 botol. Iya. Bola. Kok sekarton itu 4 apa ya? Apa berapa? Iya, mereka tuh rombongan ya mas. Tapi mereka bawa porter gitu kan. Semua paksain porter kayak gitu. Pas waktu turun dari pos 4 itu kita udah posisi lah. Ini jahit sih gini kalau nggak minum. Ternyata pas mereka naik, kan temen yang awal turun itu udah kehabisan semua. Itu dikasih mas. Oh sama itu. Sama yang itu bawa porter ini benda gini. Alhamdulillah sekali nih. Malaikat ini. Iya, itu terima kasih loh pak. Akhirnya itu kita dikasih 2 botol. Karena memang ketinggal turun kan. Dari pos 4 ini kita nggak ada apa-apa. Ternyata karena Gunung Sumbing ini kan kalau kita turun ada yang jalur atas sama bawah itu mas. Jadi dari pos 4 ke pos 3-nya. Nah awal naik kita pakai jalur ke bawah. Terus yang temen si cewek ini bilang mas, ayo kita lewat yang jalur yang atas aja gitu mas. Ya
udah kita turutin gitu. Tapi tembusnya sama nanti ya. Sama tembusnya sama. Cuman kalau yang atas itu satuan. Kalau yang bawah kan tanah yang udah itu loh kayak jalur air itu loh. Oh iya. Nah, terus pertengahan pos kita masih agak di atas tadi. Kita turun dari tempat ini, kita turun sedikit sekitar mungkin turun baru 30 meter kali ya. Sebelum tebing batuan kayak gitu. Itu kita dengar nih ada suara tolong mas gitu. Itu memang kan nggak tahu itu siapa sih pas waktu itu di mana lokasinya kalau nggak ada atau ternyata tolong gitu ya. Yang satu juga ya mas aku juga dengar gitu kan. Aku golek dicari-cari gitu kan. Akhirnya tak maju dikit ternyata itu mereka tuh karena memang jalurnya nikung gini. Terus itu ada kayak tebing sekitar 3 meter tapi itu batuan sama rumput duri. Nah ketemu di situ ternyata itu anggota kita sendiri. Walah, itu cewek itu yang jatuh itu ya? 2 orang mas. 2 orang? Iya, cowok jatuh semua. Waduh, jatuh di bawah berarti dia? Jatuh ke bawah. Jadi posisi dia jatuh itu dia mungkin yang jatuh pertama itu sisi kirinya tuh. Iya. Itu sama yang jatuh ini sendiri itu bilang itu pingsan ya dari mungkin ada sekitar 2 jam dia pingsan. Pas waktu itu. Terus sebelum ketemu terus ketemu sama aku sama ini teman ini kita nggak bisa naikin mas kalau berdua karena memang medannya sendiri agak susah banyak rumput juga. Kebetulan di belakang kita itu ada yang turun nih kakak adik dari Semarang, kebetulan memang kenal gitu. Akhirnya kita minta tolong nih iya mas ini minta tolong yuk, ini tolong teman ada yang jatuh angkatin ke atas gitu. Akhirnya bertiga itu baru bisa mas kita bertiga. Ternyata si cewek ini menurut yang cowok bareng dia ini teman kita ini ya mereka tuh istirahat di situ karena memang capek mereka istirahat kemudian capek istirahat sambil tiduran. Begitu dia bangun katanya gini itu mungkin oleng apa gimana dia jatuh mas. Gitu. Karena memang dia istirahat memang mepet sama jalur yang ke ini tebing itu bilang gitu. Begitu yang saya mau jatuh posisi udah miring udah mau masuk kayak ditolongin ya cowok nyamber mas tangannya nggak kuat nahan ikut jatuh ternyata. Gitu. Iya kronologinya seperti itu menurut mereka berdua. Terus pas waktu kita naikkan itu udah agak mendung posisi aku turun ini terus turun lagi ada yang bantuin pendaki dari Magelang juga orang situ mereka ngasih kita plastik ya mas ini mas plastik kalau mau bikin sifat darurat dulu gitu takutnya kalau ini kabut turun entah itu hujan atau dingin ini kan malah resiko juga sih mas kayak gitu. Akhirnya kita terima kita bikinkan dulu sih kita pakai sifat darurat memang. Terus langkah pertama itu ada teman kita satu kita suruh itu udah kondisi udah jam 3 sorean sudah mulai kabut sudah mulai turun dan gelap lah ya. Teman kita suruh turun ke untuk minta tolong atau lapor ke ranger kan. Tapi kita di atas juga coba hubungi basecamp karena memang di atas koneksi susah. Kita nyari sinyal akhirnya ketemu kita laporan sama pihak itu pakai seluler atau itu pakai seluler mas. Kita bawa HP tapi HP kita itu ternyata baterainya habis. Gitu. Ternyata buat mainan ini ada anak-anak yang buat mainan musikan malahan radio
Ini jangan ditiru loh teman-teman ya. HT itu untuk komunikasi emergency kalau bisa. Bukan untuk radioan ya. Ternyata yang teman-teman di depannya pendakian tuh ternyata si anak ini radionya malah buat radio kayak gitu. Akhirnya ya udah, untung sekali di atas masih ada sinyal lah ya di antara pos 34 ini. Kita coba nyari sinyal dapat bisa menghubungi kita tolong sama camp untuk ranger naik. Tapi memang sebelum itu kita udah nyuruh satu teman kita turun untuk nggak usah bawa barang, bawa minum aja. Turun langsung lapor kita tolong ke ranger, kita butuh evakuasi di antara pos 34 itu. Akhirnya setelah kita bikinkan pipa, kita masukkan si korban ini, kita masukkan pipa. Terus saya memutuskan untuk gini lah, kalau darurat ini ya tidak efektif karena kita otomatis suhu dingin tetap masih masuk. Jadi sedangkan mau evakuasi turun juga agak susah pastinya kan gitu ya. Susah banget mas, karena posisi dia belum saja saat itu. Benar. Terus aku memutuskan buat turun ke camp area. Pos 3 iya, pos 3 itu aku ngambil tenda logistik, ya peralatan lah itu. Aku bawa naik lah. Teman-teman lain, kamu ini ya beres-beres, langsung turun ke base camp. Bawa yang bisa kamu bawa gitu. Yang penting ini aku tak bawa naik, nanti aku bertiga sama dua temen ini di atas buat jaga dia. Bagian turun itu bagian berarti. Turun. Itu berarti posisinya di mana tuh Pak? Naik tadi itu sampean. Itu posisi kita di antara pos 3 dan pos 4 itu. Iya, dari pos 3 itu naik dikit, ada gitu. Sekitar tempat landai dikit, dan itu kita sekitar 50 meter di atasnya posisi si teman kita jatuh. Oh gitu. Terus aku bawa naik lagi ke sana, kita bikin tenda, kita kasih selimut, terus kan memang kasih SP lah ya, selimut SP, kita masakin air juga, sembari nunggu dia sadar. Gak selang lama dia sadar mah, wah dia langsung nangis semua. Ternyata bagian sisi kirinya itu sakit semua, tidak bisa digerakkan. Semisal bisa digerakkan kan masih kita bisa evakuasi gendong bergantian. Ternyata tidak bisa sama sekali. Makanya kita menunggu ranger datang, terus teman kita ini ditandu. Setelah nunggu lama itu sampai akhirnya sampai malam deh mas, kita di situ. Jadi aku tuh bertiga di atas, aku berdua, aku bertiga sama cowok-cowok ini, leaderku ini ikut aku di belakang untuk bantuin. Terus yang jatuh ini cowoknya juga sekarang gitu. Iya. Tapi yang cowok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Ya mungkin sakit biasa tapi bisa ditahan sama dia kayak gitu. Terus kita jam 7 tuh satu orang ranger baru datang mas. Jam 7 malam. Nah, terus setelah jam 9 jam 8 itu baru rombongan kedua ranger datang sekitar 7 orang. Terus jam 9 lagi ada yang datang entah apa orang. Lalu kita melakukan proses persiapan evakuasi itu jam 9 malam. Iya, 9 malam. Kita nyari pohon lah ya, karena memang teman kita ini nggak bisa gendong. Terus kita bikin tandu darurat itu sama pihak rangernya. Terus kita turun itu sekitar jam 10 mas. Jam 10 malam mulai turun itu. Sama evakuasi lah ya. Betul ya. Bareng sama rangernya itu. Betul. Ya. Mereka turun, teman-teman turun juga. Posisi santer tak kasihin ke mereka semua ternyata mas. Aduh, ini karena ranger pun ternyata ada beberapa yang nggak santer gitu. Teman-teman juga kayaknya santer mereka itu
ke bawah sama teman-teman yang turun duluan. Kayaknya nggak aware soalnya gitu kan, mungkin panik kali ya. Nah ini aku bawa senter 1, 2 sama HP itu doang. Akhirnya tak kasihin ke ranger sama ke teman ini leader sama yang cowok satu ini. Ketika mereka turun duluan, aku tadi baru tenda, terus perlengkapan, terus aku nyusul lah. Ternyata di tempat kita ngecamp itu udah ditempati orang mas, dan ada korban hipotermia juga di situ. Iya. Jadi ada satu cewek yang ngecamp di tenda tempat tenda kita itu terkena mungkin gejala hipo kali ya, kedinginan betul. Akhirnya diteruskan untuk dievakuasi sama teman-temannya. Akhirnya tim kita dipecah jadi 2 mas. Tim jadi ranger itu dipecah jadi 2. Dan sama yang orang ini juga harus dipandu mas. Sudah saking nggak bisa. Iya betul. Wong cikanya aja juga udah nggak bisa nyala pak. Berarti dalam kejadian itu langsung evakuasi dua orang sekaligus, satu teman kita, satu teman pendaki lain yang gimana itu ya. Iya. Terus sampai di pos 3 kita sempat berhenti dulu karena yang itu yang jatuh ya, karena ranger juga mungkin khawatir kalau dipaksakan kan. Iya. Terus tak beri air minum, air hangat kayak gitu, dia bertahun itu kita lanjut lagi. Tapi yang rombongan mereka langsung turun mas. Dulu. Iya langsung turun semua. Jadi dibagikan bagi 2. Terus teman kita ini juga angkat lanjut, juga itu aku berberes itu sama 2 ranger di belakang. Setelah bikinkan minum sama ranger ya, aku juga masak air, aku taruh di kamu biar anget. Terus aku pamit sama rangernya, aku tak turun dulu ya, aku mau ngejar temanku yang dievakuasi barusan. Oh iya mas, gak apa-apa gitu. Akhirnya yang ranger 2 ini masih di situ istirahat. Terus aku nyusul, ternyata teman-teman ini jadi udah nggak ada orang. Cepet banget ya mas, mereka itu coba serius ya. Aku loh mas kan pas 3 kedua pas 1 kan isinya ini ya apa namanya akar-akar semua loh mas. Dan jalurnya juga licin kan. Itu mereka larinya kenceng ya mas, emang hebat taktik banget. Terus di atas pos 1 sekitar ya mungkin 30 meter kita kejar lah ya. Terus ternyata itu yang kekejar malah rombongan yang itu. Lah berarti yang temanku itu malah nyalip ternyata gitu. Terus aku turun sendiri lagi, aku ketemu sama leaderku sama yang teman yang jatuh ini. Mereka udah kecapean. Ternyata kehabisan minum. Aku kan bawa tadi, tak kasih nomor mereka, tak tanya, mas kantor mas masih nyala enggak gitu kan. Oh masih mas, aman enggak apa-apa. Jadi aku tak ngejar si ini dulu buat ngecek. Akhirnya aku ngejar dari pos 1 sampai ke pos camp itu ya sendirian memang full, nggak ada pendaki naik atau turun mas. Karena juga sudah malam, itu dini hari bukan ya kan? Malam lagi, dini hari udah pagi ya. Iya, pagi, jadi ya. Kita aku tuh nyampe di base camp itu sekitar jam 3-an mas. Jam 3 iya. Jam 3 dini hari. Jadi aku ngejar mereka itu, akhirnya ketemulah di base camp itu jam 3 pagi. Aku langsung masuk ke tempat perawatan. Base camp langsung tak tanyain, mas gimana kan? Udah dingin mas, udah bisa itu enak gitu. Nah terus aku tanyain ke teman-teman yang udah turun duluan turun. Ternyata bukan salah satu ya, 2 orang teman kita itu kesasar mas. Tapi sudah nyampe base camp tapi ya belum. Kondisinya itu malah
sampai base campnya setelah aku turun dia nyampe. Oh gitu. Ternyata harusnya itu diambil jalur kanan. Di atas pos 2 itu kan ada simpangannya dari Adipura itu loh mas. Adipura ya, Adipura Kalianggrek itu. Iya. Sama yang ke Kalianggrek ke Puto. Ke Puto. Kita kan Puto. Harus ke Puto. Iya. Dia ngambil yang ke. Dia ternyata malah turun ke base camp Adipura. Seperti itu. Dia bilang, wah mas aku kesasar ya mas, aku gak ngerti, ternyata aku ngambil giring-giring, ternyata bukan jalur kita yang kita naik. Tapi untungnya sih sampai ke base camp juga, cuma lebih lama. Tapi akhirnya dia ngecek dari base camp itu. Jalan mas. Jalan. Karena udah jam, kan udah pagi mas itu kondisi. Gak ada orang ya. Betul. Akhirnya teman kita juga nyampe, yang cewek hipotermia sampai bawa langsung, ditempatkan di ruang yang sama. Yang teman-teman basket langsung istilahnya memberi perawatan seperti itu. Terus kita putuskan kita tunggu pagi teman kita sudah sampai, kiranya bisa pulang kita pulang. Berhubung teman kemarin ada yang jatuh, ini ya, pas waktu kita turun pun teman kita ada yang jatuh. Betul. Kalau dipaksakan pun mungkin nggak bisa karena mereka yang jatuh ini bilang nggak bisa juga naik motor pun nggak bisa mas. Jadi pakai resiko kita tahan dulu 1 hari lagi. Betul. Kita 1 hari sana, besokan harinya berarti kita sekitar 4 hari mas kan di sana. 4 hari ya. Itu healing, bener-bener healing. Bener-bener healing. Dan ya full kejadian. Full, ya. Tapi mau nanya mas, tadi itu yang jatuh di atas itu yang jatuh di motor bukan? Beda orang. Beda orang. Betul. Beda orang maka dari itu. Tadinya saya sangka malah wah ini jangan-jangan ya. Satu orang yang sama. Satu orang yang jatuh di motor itu mungkin dia yang jatuh. Ternyata malah beda ya. Iya. Terus itu keesokan harinya sekitar pagi tak tanya gimana. Ya sanggup lah. Nanti dulu mas kayaknya masih sakit ya. Tapi kebetulan teman kita nggak perlu waktu hari karena keesokan hari itu hari Senin. Kita mendaki apa ya berapa tadi atau tak ada salah mereka ada keperluan yang berdua ini, yang satu yang jatuh dari motor, yang satu yang nggak kenapa-napa. Karena mereka ada perlu, mereka pulang duluan. Itu pagi harinya mereka langsung pulang karena ngejar waktu. Terus siang harinya baru kita putuskan untuk pulang. Karena yang ini juga udah aku udah mendingan mas ya udah bisa kok gitu. Ya udah, tapi kita pun ya jalan pelan-pelan itu ya pelan-pelan ya. Tapi terus, naik motor juga akhirnya itu. Naik motor mas. tapi ya bisa digerakin udah iya, gitu ya. Untuk bawa barang bawaan, ya udah kita taruh ke teman-temannya. Aman aja lah. Biar dia nggak kebeban kan. Tapi ya sudah maksudnya bisa digerakin, bisa digerakin. Ya. Terus turun itu kondisi hujan mas. Turunnya hujan iya, juga. Hujan. Tapi alhamdulillah sih cuma rintik-rintik sementara. Terus kita sempat berteduh di Parakan. Iya, dekat rumah sakit Parakan itu. Kita istirahat di situ mungkin agak lama ya mas. Sambil nunggu hujan reda itu ada kali 2 jam. Lumayan lama. Lama banget. Kita pun sampai rumah masing-masing situ kondisi sudah sampai gelap loh mas. Ternyata memang benar-benar full seharian terus jalan. Full seharian ya. Setelah sampai di rumah itu kita mulailah bercerita. Ya. Apa sih gitu kan kok bisa jatuh kayak gitu. Betul. Cerita. Kita tanyakan kronologinya ke si cewek. Dia bilang, iya mas aku tuh sama dia itu kan karena capek memang turun, kita istirahat karena nggak bawa minum gitu. Aku sempat tiduran sebentar, pas bangun ternyata kayak ada yang nendang mas gitu. Kalau temennya bilang oh nggak tahu mas tiba-tiba oleng jatuh. Kalau yang si cewek ini bilang kalau dia seperti ada yang nendang dari belakang seperti itu. Makanya dia oleng. Iya terus jatuh. Gitu. Terus kedua teman kita yang
salah jalur ke jalur Adipura ini. Ya mas, aku tuh gini mas, pas waktu turun tuh karena kita nggak bawa senter, cuma modal HP yang ada senternya itu, sempet diliatin anak kecil mas, larian di hutan kayak gitu. Itu ngikutin sampai mau arah keluar dari batas vegetasi, batas hutan sama ladang. Mereka diikuti anak-anak kecil kayak itu larian sampai situ mas. Kalau yang aku sendiri pas waktu turun dari pos 1 ninggalin leaderku sama temen ini, itu kayak ada yang mukulin tasku dari belakang mas. Itu sepanjang jalur bak-bak gitu. Bak-bak terus itu mas. Waduh. Tapi ya udah kayak gitu kan memang nggak kita anggap sih kayak gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu. Tapi nggak, kalau ini nggak ada wujudnya atau apa gitu ya. Betul, cuma mas. Rasanya itu kayak di bak-bak gitu ya. Kan karena aku bawa carry yang 80 liter kan agak tinggi mas ya kan. Karena memang barang juga penuh. Itu mulai dari bawah pos 1, pos ojek, sampai ke gapura pendakian, masuk pendakian itu, di situ baru hilang. Mungkin tuh antara disuruh cepet atau itu memberi semangat mungkin mas. Kita pikirannya positif aja ya. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah sih kita nggak ada kendala lagi pas waktu pulang, selamat sampai rumah lagi. Dan alhamdulillah nggak ada yang kapok mas. Nah itu dia justru malah jadi motivasi ya. Memang kejadian itu walaupun kita benar-benar kita persiapkan matang-matang, kita ini tetap pasti ya namanya mungkin kita nggak tahu ya namanya di alam ya, itu pasti ada kejadian dan lain sebagainya, itu ya bisa apa namanya jadi hikmah atau motivasi untuk kita untuk lebih antisipasi ke depannya dan lebih hati-hati. Dan ya itu dia, tetap safety first. Mungkin apa ada kata-kata dari Mas Sulis untuk tips next ke depan? Jangan kapok mas. Itu jangan kapok ya, jangan kapok. Dan itu dia jadi pembelajaran kita dan jadi pengalaman kita. Akhirnya soalnya jadi cerita nih Mas Sulis. Gitu mas, kalau kita kapok itu kita nggak belajar jadi pengalaman ya mas. Maksudnya betul. Jangan kapok karena satu hal yang nggak mengenakan. Padahal tuh kalau kita jalani ke depan tuh lebih banyak yang menyenangkan kayak gitu. Betul, itu bisa jadi ya pembelajaran dan ya apa ya, ya jadi memang ini nanti untuk kedepannya itu jadi lebih sakti nanti. Kalau nggak sakti ya sakit mas. Ya seperti itu. Pendakian kan tetap ada mas ya, namanya pendakian ya. Capek lah pasti kesel, kejadian kayak gitu ya wajar. Tapi kan bukan perkara nyampe puncak atau enggaknya toh mas, memang pendakiannya toh sebenarnya. Betul. Puncak itu bonusnya lah kayak gitu. Bonusnya. Iya. Benar. Tapi ya itu dia, jangan sampai nggak muncak gitu kan. Pasti ada ya, naik gunung itu ya pasti kita termotivasi ya kita harus sampai puncak gitu. Tapi ya kalau misalkan melihat kondisi dan situasi seperti jangan itu, jangan memaksakan. Seperti itulah ya. Lihat kondisi regu teman-teman kita sendiri juga, terus kondisi cuaca itu penting. Kalau berkabut ya beresiko, mending tunda. Ya intinya kita ya harus benar-benar bisa membaca situasi nantinya dan sikonnya bagaimana. Pokoknya intinya jangan dipaksakan dan jangan kapok. Iya. Gitu ya mas ya. Iya, jangan ini ya persiapkanlah ini peralatan udah gitu ya, kalau bisa standar mungkin tuh lengkap gitu. Manajemen perjalanan, manajemen perlengkapan, logistik jangan asal-asalan. Iya, jangan lupa juga untuk kita P3K itu wajib lah. Itu wajib itu. Karena nggak tahu di atas bakal kenapa, itu membantu sekali mas. Betul. Ya memang kita pengennya jangan sampai kenapa-napa. Jangan sampai dipakai lah kalau pulang bisa. Ya kan kita pulang ya harus selamat dan sehat selalu. Tapi ya namanya kita berkegiatan di alam atau di outdoor atau di mana aja itu ya memang harus antisipasi seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong saya sudah mulai lapar mas. Nah ini cerita Mas Sulis tentang pendakiannya ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik atau
apa Esrit kalau itu Mas? Bukan ya? Hah? Bukan yang Esrut Bukan, itu, itu yang Kali Banaran, Angke itu yang Banaran, yang Esrut ini itu ya Banaran. Esrut Banaran berarti Iya. di Sisi masuknya timurnya masih lagi. Temanggung ya kalau itu ya. Kalau Esrut itu apa Magelang? Temanggung. Temanggung ya. Iya. Ini berarti yang via Kali Angke, yang Kebutuh. via Kebutuh, namanya yang apa tadi? Nepal Vanjava ya, via situ. Dan mungkin bisa jadi motivasi kita ke depan mendengarkan pengalaman atau cerita Mas Sulis ini agar lebih nggak kapok. Seperti itu. Dan next kita akan ngobrol Mas Sulis lagi bersama Mas Sulis di tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan ceritanya pasti berbeda lagi nanti ya. Ini ceritanya mungkin pasti akan ada part sampai berapa nih nanti kita ikuti saja. Dan ini rahasia, nggak ada talent lain. Dan kita akan sarapan dulu karena sudah mulai lapar, karena ini sebenarnya pagi, jadi kita sarapan. Dan kita akan bertemu lagi sama Mas Sulis di tempat yang berbeda dan di cerita yang berbeda. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.